Stellar Transformations, episode 37. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. "50.000 pasukan harimau ganas klan Qin telah mengepung istana kekaisaran. Mata setiap prajurit harimau ganas dipenuhi rasa bangga. Baru setengah tahun berlalu sejak dimulainya perang, tetapi seluruh kerajaan Chu telah jatuh ke tangan klan Qin. Oleh karena itu, sebagai prajurit dan perwira terbaik klan Qin, mereka semua merasa sangat bangga. Para pengawal terlarang istana kekaisaran telah bubar sebelumnya. Kepala pengawal terlarang istana kekaisaran adalah seorang prajurit elit dari klan Xiang, tetapi ia telah dibunuh oleh wakil ketua pengawal terlarang yang pengecut. Setelah itu, wakil ketua tersebut memimpin pasukannya untuk menyerah kepada klan Qin, membuat para pengawal terlarang menjadi kacau balau. Di masa lalu, semua anggota klan Xiang yang dipimpin oleh Xiang Yu sangat heroik. Namun, setelah menjalani gaya hidup mewah selama 1000 tahun, klan Xiang kini dihuni oleh orang-orang yang korup dan bejat. Melihat klan mereka sendiri berantakan, semua anggota klan ini mengeluarkan uang dan harta benda mereka untuk memohon belas kasihan. Namun, cara klan Qin menghadapi mereka adalah dengan menyita harta benda mereka lalu menjebloskan mereka ke penjara. Istana kekaisaran kini telah menjadi kacau balau. Ada anggota klan Xiang yang bunuh diri karena putus asa. Dan segerombolan Kasim, dayang-dayang, dan pengawal terlarang yang pengecut telah memohon belas kasihan dari pasukan harimau ganas. Namun, ada juga pengawal terlarang yang setia yang berusaha membunuh orang-orang yang takut mati. Kekacauan, kekacauan, kekacauan. Kiamat klan Xiang telah tiba. Semua orang di istana kekaisaran berada dalam kecemasan. Mereka mencoba menjarah harta benda klan kerajaan dan saling membunuh. Namun, 50.000 pasukan harimau ganas hanya menyaksikan semua yang terjadi di istana kekaisaran dengan apatis. Tak satu pun dari mereka mencoba ikut campur dalam situasi ini. Di aula pertemuan istana kekaisaran, hanya ada Xiang Guang yang duduk di singgasana. Seorang Kasim berambut putih berdiri di sampingnya. Yang mulia, Kepala Kasim Wang Meng menatap Kaisar Chu, Xiang Guang, di hadapannya. Wang Meng telah berada di istana sejak kecil. Kini, satu-satunya kerabatnya hanyalah cucu adik perempuannya, yang telah lama ia kirim ke dinasti Ming dengan pengaturan yang tepat. Namun, Wang Meng yang berusia lebih dari 90 tahun tidak ingin melarikan diri demi hidupnya. Xiang Guang, yang duduk lesu di singgasana, tampak seperti sedang tidur. Meskipun mendengar kata-kata Wang Meng, ia baru mengangkat kepalanya setelah sekian lama. Ia kemudian menatap Wang Meng dengan tatapan kosong. "Oh, ternyata kau, manajer Wang. Kalau sudah begini, hanya kau yang masih menemaniku." Wang Meng berkata, "Mengapa Yang Mulia tidak melarikan diri? Selama Yang Mulia bisa menyelamatkan nyawa, Yang Mulia pasti bisa bangkit kembali, kan?" Xiang Guang menggelengkan kepalanya, "Siapapun bisa lari, tapi aku tidak." Matanya berkilat dingin dan galak. Klan Qin telah bersiap selama bertahun-tahun, tetapi selalu menahan diri untuk bertindak karena mereka menikmati kekuasaan sebagai pangeran penakluk timur. Tapi, tahun itu akulah yang menyebabkan insiden itu, yang memicu pemberontakan mereka saat ini. Karena akulah klan Qin memberontak, akulah target nomor 1. Xiang Guang sudah gila. Leluhur Agung telah mengirim anggota-anggota klan Xiang yang paling menjanjikan ke tempat lain. Dia melakukannya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk, tetapi sekarang tampaknya itu menjadi satu-satunya cara bagi klan Xiang untuk bertahan hidup. Hanya mereka, yang paling penting bagi klan Xiang saat ini. Aku jelas tidak bisa melarikan diri. Begitu aku melarikan diri, klan Qin akan melakukan apapun untuk menangkapku, jadi bahkan anggota-anggota yang bersembunyi itu mungkin akan ketahuan. Tubuh Xiang Guang sedikit gemetar. Ia lalu tersenyum kecewa, "Aku tak bisa lari. Tanpa leluhur agung, aku pasti tak akan bisa lolos dari kepungan ketat klan Qin. Karena sudah begini, aku akan tetap di sini menunggu Qin De. Setelah membunuhku, Qin De akan lebih kecil kemungkinannya memburu anggota klan Xiang lainnya. Dengan perlindungan keempat murid leluhur agung, anggota tersembunyi itu seharusnya bisa bertahan hidup. Aku hanya berharap suatu hari nanti mereka bisa membalas dendam atas kehancuran kerajaan, dan dengan begitu aku akan puas meskipun harus mati." Wang Meng menatap Xiang Guang lama sekali seolah baru pertama kali bertemu dengannya, lalu berkata sambil mendesah, "Yang Mulia, saya selalu berpikir bahwa Anda. Kupikir aku konyol dan tak masuk akal." "Ya," kata Xiang Guang sambil tersenyum acuh tak acuh. Wang Meng tidak membantah,
berkata, menilai hanya dari keberanianmu untuk tinggal di sini menunggu Kinde, aku sungguh mengagumimu, Yang Mulia. Aku sudah tua sekarang, jadi tak ada gunanya aku hidup. Tak ada lagi yang bisa kulakukan selain aku masih mampu melakukan hal sederhana seperti binasa bersama denganmu. Siang Guang menatap Wang Meng tanpa berkata apa-apa. Tak lama kemudian, sesosok bayangan hitam tiba-tiba muncul di aula pertemuan. Melihat Siang Guang, ia langsung membungkuk dan berkata, Yang Mulia, misi telah selesai. Semua selir dan anggota perempuan lainnya di istana, termasuk para putri dan permaisuri, telah meninggal dunia. Begitu Wang Meng mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Ia segera menyadari bahwa Siang Guang telah memerintahkan pembunuhan semua kerabat perempuannya di istana. Dengan wajah tanpa ekspresi, Siang Guang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, berkata, baiklah, aku akan memberikan perintah terakhirku. Kalian semua harus berganti pakaian pengawal terlarang. Ketika pasukan klan Qin memasuki istana kekaisaran, cobalah untuk membunuh mereka sebanyak mungkin. Ya, siluet berpakaian hitam itu berkata tanpa ekspresi lalu segera meninggalkan aula pertemuan dengan sangat cepat. Yang Mulia, dengan suara keras, pasukan harimau ganas yang berjajar rapat di luar gerbang istana, hampir serentak berlutut. Sekilas, hanya beberapa orang seperti Kinde yang masih berdiri di antara puluhan ribu orang. Kinde membawa serta ketiga putranya dan Su Yuan menuju istana kekaisaran. 50.000 pasukan harimau ganas juga bergegas masuk ke istana tepat setelahnya. Saat ini, Kinde tampak apatis. Tak ada senyum di wajahnya. Ketiga bersaudara itu, Qin Feng, Qin Yu, Qin Zheng, dan Su Yuan, juga tidak tersenyum sedikit pun. Semua orang yang hadir langsung menuju aula pertemuan. Mereka sepertinya sudah tahu di mana Siang Guang berada. Namun, pasukan harimau ganas memusatkan seluruh perhatian mereka pada segala sesuatu di sekitar. Sebuah pisau terhunus. Penjaga terlarang klan Siang terbelah dua. Prajurit harimau ganas itu kemudian dengan dingin menarik kembali pisau tempur di tangannya. Dalam perjalanan menuju aula pertemuan istana kekaisaran, ada beberapa penjaga terlarang yang tak kenal takut menyerang pasukan harimau ganas, tetapi apa yang mereka lakukan sama saja dengan membuang nyawa mereka secara berturut-turut. Tak lama kemudian, aula pertemuan sudah terlihat. Mata Kinde berkilat, ia pun tak kuasa menahan diri untuk berjalan sedikit lebih cepat. Tiba-tiba, 3 pengawal terlarang klan Siang yang menyerang pasukan klan Qin dari kejauhan semakin cepat. Mereka muncul di tengah pasukan harimau ganas seperti 3 ilusi. Darah berceceran dan anggota tubuh yang terpenggal berjatuhan. Dalam sekejap, 6 atau 7 prajurit harimau ganas telah terbunuh. Tiba-tiba, terdengar suara dengungan dingin. Disertai 3 jeritan tajam, ketiga siluet itu langsung jatuh ke lantai. Sebuah lubang muncul di dahi masing-masing. Ternyata kepala mereka tertembus kerikil. Salah satunya tak lain adalah pria berpakaian hitam yang bertemu Siang Guang belum lama ini di aula pertemuan. Kinde menoleh, menatap ketiga mayat itu tanpa berkata apa-apa. Ia lalu melangkah langsung menuju pintu masuk aula pertemuan. Kinde berada di luar aula audiensi, sementara Siang Guang ada di dalamnya. Keduanya saling berpandangan. Kinde melangkah satu demi satu ke dalam aula audiensi sambil menatap Siang Guang. Keempat orang yang terdiri dari Qin Feng, Qin Yu, Qin Zheng, dan Su Yuan juga mengikutinya dari dekat ke dalam aula audiensi. Kinde kini berada di bagian bawah aula pertemuan, sementara Siang Guang berada di bagian atas. Meskipun Kinde harus sedikit mendongak untuk melihat Siang Guang, ada nada jijik di matanya. Kau datang, senyum tipis muncul di sudut mulut Siang Guang. Kinde berkata dengan dingin, baiklah, aku datang. Sampai sekarang kau masih bertingkah seolah tidak takut mati. Siang Guang, aku tahu kau tidak ingin melarikan diri untuk melindungi anggota elit klan Siang. Apa kau pikir aku benar? Siang Guang sedikit menyipitkan matanya lalu berkata dengan senyum acuh tak acuh, jika aku bilang kau salah, apakah kau akan mempercayainya? Sampai di sini kau masih berusaha bersikap tenang. Tatapan Kinde penuh dengan penghinaan. Namun Siang Guang sama sekali tidak peduli, aku masih kaisar. Kinde, bukankah kau datang untuk membunuhku? Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jangan buang waktuku, aku sudah lelah. Kinde menatap Siang Guang dengan saksama, kaisar. Kalau kau mau menyebut dirimu kaisar, silakan saja. Tapi, aku tak pernah menyangka kau tak takut mati. Kenapa aku harus menyebut diriku kaisar kalau kau yang menyuruhku? Kinde, seumur hidup ini kau tak akan pernah bisa memerintahku. Bahkan jika aku harus mati, aku tak akan pernah takut padamu. Siang Guang tiba-tiba tidak menyebut dirinya kaisar. Saat ini ia mencoba melakukan hal yang bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan Kinde.
Oh, aku ingat bahwa klan Siang masih memiliki beberapa orang elit. Qin De ingin melihat Siang Guang panik. Namun Siang Guang tidak menghiraukan kata-katanya. Qin De, kukatakan sesuatu, para anggota elit klan Siang itu sudah bersembunyi. Mereka tidak lagi punya hubungan denganku. Kau boleh berurusan dengan mereka sesukamu. Wajah Qin De menjadi gelap. Siang Guang terus berkata sambil tersenyum, biar kukatakan satu hal lagi, kau bahkan tak akan bisa mengendalikan kematianku. Karena, ia tertawa terbahak-bahak, wajahnya langsung memerah. Setelah itu, dua aliran darah hitam keunguan mengalir dari hidungnya. Meskipun aku harus mati, aku akan bunuh diri. Jangan pernah bermimpi tentang mengendalikan. Sebelum Siang Guang selesai berbicara, ia sudah mati. Namun, hanya senyum dingin yang tersungging di wajahnya. Wang Meng di satu sisi juga tersenyum. Ia mengeluarkan sebuah botol dari sakunya dan meneguk isinya. Yang mulia, saya akan mengikuti Anda. Darah mengalir dari telinga, mata, hidung, dan mulut Wang Meng. Ia pun jatuh tak berdaya ke lantai dan meninggal. Qin De memandangi mayat Siang Guang. Ekspresinya sangat rumit. Untuk saat ini, tak seorang pun bisa membayangkan apa yang sedang dipikirkannya. Apakah ia merasa bahagia atas kematian Siang Guang ataukah ia menyesal tidak bisa menyiksa Siang Guang sendiri? Ayah, Siang Guang ini menunggumu di sini mungkin karena dia ingin melindungi anggota elit klan Siang yang bersembunyi. Qin Feng menatap mayat Siang Guang, matanya dipenuhi rasa dingin. Qin De menggelengkan kepala dan berkata, Fenger, kau salah. Orang yang paling mengenal seseorang adalah musuh bebuyutannya. Siang Guang begitu kejam sampai-sampai ia bahkan bisa membunuh istri dan anak-anaknya sendiri. Jadi, bagaimana mungkin ia peduli dengan anggota klan Siang lainnya? Lalu kenapa dia menunggu kita di sini alih-alih melarikan diri lebih awal? Tanya Qin Feng. Qin Zheng berkata dengan dingin, kakak, berdasarkan kalimat terakhir Siang Guang, kita bisa mengetahui alasannya. Dia tentu tahu bahwa kita bertekad untuk menangkapnya dan mustahil baginya untuk melarikan diri, jadi dia dengan berani menunggu di sini untuk menunjukkan keberaniannya di depan ayah sebentar sebelum bunuh diri. Qin Zheng sudah melihat semuanya dengan sangat jelas. Siang Guang memang ingin memberitahu Qin De bahwa dia akan mengendalikan hidup dan matinya sendiri, dan meskipun dia akan mati, dia akan bunuh diri. Qin Yu berkata dengan senyum acuh tak acuh, Siang Guang sangat bodoh. Bukankah hidup dan matinya sebenarnya di bawah kendali ayah? Jika pasukan ayah tidak memaksanya, bagaimana mungkin dia berakhir seperti ini? Dia bunuh diri, tetapi meskipun begitu dia dipaksa bunuh diri oleh ayah, tetapi Siang Guang ini masih berpikir bahwa dia mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Dia hanya membodohi dirinya sendiri dan orang lain, kata Su Yuan sambil mengibaskan kipas bulunya. Qin De melangkah menuju singgasana, menendang jenazah Siang Guang, lalu menatapnya lama. Tiba-tiba ia berbalik dan melihat keluar aula pertemuan, sambil berkata dengan lantang dan jelas, Kaisar Chu, Siang Guang, sudah wafat. Mulai sekarang, dinasti Chu tidak ada lagi. Berkat persiapan ratusan tahun dan perencanaan cermat Qin De selama 18 tahun, klan Qin berhasil keluar dari 3 wilayah timur untuk menguasai 2 wilayah utara dan 3 wilayah selatan. Pasukannya kemudian maju dengan momentum yang hampir tak terhentikan, tetapi dihalangi oleh Xiang Yang, leluhur agung klan Xiang, di saat yang genting. Namun, dalam pertempuran legendaris, 2 bulan setelahnya, Qin Yu dan Xiao Hei bergabung dan mampu membunuh Xiang Yang, kaisar pertama klan Xiang. Setelah kematian Xiang Yang, Qin De memberi perintah, dan wilayah terakhir klan Xiang pun segera jatuh ke tangan klan Qin. Pada titik ini, klan Xiang musnah dan dinasti Xiang runtuh total. Pada bulan berikutnya, seluruh 12 wilayah kerajaan Chu direorganisasi. Setiap anggota klan Xiang yang tersisa ditemukan dan dibunuh. Kekuatan tersembunyi klan Qin di antara rakyat jelata juga memainkan peran besar dalam memburu para penyintas klan Xiang. Dinasti Han dan dinasti Ming awalnya ingin memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan militer kerajaan Chu yang sesungguhnya hampir tidak akan menderita kerugian selama perang saudara. Awalnya, negara itu terbagi menjadi 4 kekuatan besar, tetapi akhirnya bersatu. 2 kabupaten wilayah utara klan Sangguan kini sepenuhnya berada di bawah kendali klan Qin, dan klan Mu juga bersedia memberikan 3 kabupaten wilayah selatan kepada klan Qin. Berbeda dengan klan Xiang di masa lalu, saat ini klan Qin memegang kendali penuh atas 12 kabupaten kerajaan. Dan alasan sebenarnya klan Mu berpindah pihak dan menyerahkan 3 kabupaten wilayah selatannya dengan begitu mudah adalah karena pada dasarnya, ia telah menjadi cabang klan Qin selama bertahun-tahun. Klan Mu selalu menyembunyikan identitas aslinya dan bahkan setia kepada klan Xiang selama ratusan tahun.
Klan ini begitu setia mengikuti jejak klan Xiang sehingga Xiang Yang pun merasa bahwa klan ini sangat setia. Rahasia bahwa klanmu adalah cabang dari klan Qin hanya diketahui oleh para kepala dan tetua dari kedua klan tersebut. Di rumah pangeran di kota Yan. Selama ini, Qin Yu berlatih dengan tenang untuk memulihkan kekuatannya yang hilang saat melawan Xiang Yang. Ia juga membahas hal-hal terkait Xiu Zhen dengan Qin De dan Fen Yuzi. Adapun luka-luka di tubuhnya, luka-luka itu sudah lama disembuhkan oleh air mata meteorik. Di halaman rumah Qin Yu di kediaman pangeran, Qin Yu, Qin Feng, Qin Zheng, Qin De, dan Fen Yuzi, semuanya berlima, sedang duduk di meja batu. Saat ini, terdapat 3 buku rahasia di atas meja. Buku-buku itu tak lain adalah 3 buku rahasia Xiu Zhen yang ditinggalkan Qin Yu sebelumnya. Xiao Yu, Paman Feng dan aku sudah membaca 3 buku rahasiamu. Bahkan Paman Feng menganggap ketiga buku ini sebagai buku rahasia Xiu Zhen kelas atas. Sekarang dia sudah meninggalkan teknik Xiu Zhen aslinya dan mengikuti yang tertulis di buku-buku ini, kata Qin De sambil tersenyum. Fen Yuzi juga berkata dengan emosional, Xiao Yu, soal teknik latihan rahasia sekolahku, aku sendiri hanya tahu metodenya untuk mencapai tahap Yuanying. Dan itu tidak sejelas yang ada di buku-buku ini. Teknik latihan yang begitu mendalam dan misterius mungkin lebih baik daripada teknik esoterik paling berharga di sekolahku. Namun, Qin Yu tidak berkata apa-apa. Dengan lambaian tangannya, 5 pisau pendek suci tingkat menengah dan sebuah tombak panjang hitam tiba-tiba melayang di atas telapak tangannya. 5 pisau pendek dan tombak panjang berwarna hitam melayang di udara. Ayah, aku akan memberimu 5 pisau pendek dan tombak panjang ini, kata Qin Yu sambil tersenyum. Ah, ini, ada raut kegembiraan di wajah Qin De. Bukankah kelima pisau pendek ini diambil Wu Xing terakhir kali? Qin De sepenuhnya mengerti bahwa Qin Yu secara alami memiliki harta karun Wu Xing setelah kematiannya. Namun, ketika orang biasa memperoleh harta karun seperti senjata-senjata ini, mereka akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri dan tidak akan memberikannya kepada orang lain. Melihat tombak panjang hitam itu, Fen Yuzi berkata dengan takjub, tombak panjang ini adalah tombak penakluk klan Xiang, kan? Dalam pertempuran di Sungai Wu, meskipun aku sedang berada di tepi sungai, aku tetap melihat betapa hebatnya tombak penakluk ini. Xiao Yu, aku tak pernah menyangka kau akan berhasil mengambil tombak itu setelah membunuh Xiang Yang. Ini benar-benar. Qin Yu tersenyum, sayang sekali baju sirahnya rusak parah akibat keahlian khusus Xiao Hei dan tidak bisa digunakan lagi. Xiao Hei langsung menggunakan indera sucinya untuk berkomunikasi dari kejauhan, kakak, kasihan apa? Kalau saja lebih dari separuh baju sirahnya tidak terkorosi oleh teknik bulan kegelapanku, akan sangat sulit bagimu untuk membunuhnya secara langsung. Kau benar-benar keterlaluan. Setelah terluka parah, kau masih menyelam begitu dalam ke air untuk mengambil tombak panjang ini. Saat ditanyai oleh Xiao Hei, Qin Yu hanya memilih untuk tidak menjawab. Ayah, ketiga buku rahasia ini diberikan kepadaku oleh guruku, tetapi aku tidak membutuhkannya. Aku bisa menjamin bahwa ketiganya adalah teknik latihan kelas atas di dunia Xiu Zhen. Namun, teknik-teknik ini hanyalah jembatan menuju seorang Xiu Zhenis dan dia masih harus menjalani jalur latihannya selangkah demi selangkah sendiri. Bahkan dengan buku-buku rahasia ini, Paman Feng dan ayah tetap perlu berusaha keras karena kegunaannya sebenarnya tidak terlalu besar, kata Qin Yu sambil tersenyum. Fen Yuzi menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yu, jangan terlalu rendah hati. Buku-buku rahasia Xiu Zhen ini juga berisi berbagai teknik serangan yang ampuh. Dengan teknik-teknik kelas atas ini, bahkan jika lawan berada satu level di atas kita dalam hal kekuatan, kita tetap bisa mengandalkan serangan kita yang dahsyat untuk memberinya pertarungan yang sengit. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Faktor penentu dalam pertempuran antara Xiu Zhenis adalah kekuatan bertarung mereka. Kekuatan bertarung seorang Xiu Zhenis ditentukan oleh senjata suci, pil suci, tingkat kekuatan, dan teknik serangannya. Dengan kata lain, selama pertempuran, seorang Xiu Zhenis harus mengandalkan senjata suci, pil suci, tingkat kekuatan pribadi, dan beberapa teknik serangan khusus, persis seperti yang dilakukan Qin Yu dan Xiao Hei. Menjelang akhir pertempuran, Qin Yu melancarkan Stellar Field dan Meteor Strike, sementara Xiao Hei melancarkan serangan pertama teknik Dark Moon, yang bahkan lebih dahsyat daripada Flaming Lightning miliknya. Berkat serangan-serangan istimewa inilah mereka mampu membunuh Xiang Yang, yang sebenarnya jauh lebih kuat dari mereka. Hal ini menunjukkan bahwa teknik menyerang sama pentingnya dengan senjata suci. Ayah, aku punya 10 pil suci di sini, 10 pil vermilion kebiruan. Pil ini sangat efektif dalam menyembuhkan luka para Xiu Zhenis. Qin Yu mengeluarkan sebuah botol giok berisi 10 pil vermilion kebiruan dari cincin spasialnya. Pil vermilion kebiruan bagaikan obat suci dalam mengobati luka.
Umumnya, ketika organ dalam rusak, bahkan para Siuzenis pun akan kesulitan pulih. Namun, jika mereka bisa mengonsumsi pil vermilion kebiruan, mereka akan pulih dengan sangat cepat. Qin Yu memiliki air mata meteorik, jadi pil vermilion kebiruan ini tidak penting baginya. Namun, ia hanya mengambil lebih dari setengah pil vermilion kebiruan yang ditinggalkan Lei Wei dan menyimpan 3 pil sisanya di botol lain untuk berjaga-jaga jika Xiao Hei membutuhkannya nanti. Pil vermilion kebiruan, kau bilang pil vermilion kebiruan. Fen Yuxi tiba-tiba membelalakkan matanya. Qin Yu tercengang karena Fen Yuxi agak terlalu terkejut saat ini. Yap, itu pil vermilion kebiruan. Paman Feng, ada apa? Tanyanya ragu. Fen Yuxi menatap botol giok itu dan berkata dengan takjub, pil vermilion kebiruan, lagi pula ada 10. Ya ampun, Xiao Yu, siapa sebenarnya gurumu? Pil vermilion kebiruan ini adalah pil suci bermutu tinggi. Bahkan 1 pil saja sudah sangat berharga, tapi kau punya 10 pil. Pil suci bermutu tinggi, ya, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, bahkan 1 pil vermilion kebiruan pun sangat penting. Ketika seorang Siuzenis kehilangan energi elemen, ia dapat berlatih untuk memulihkan kekuatannya, tetapi ketika organ dalamnya terluka, akan sangat sulit baginya untuk pulih. Fen Yuxi berkata dengan emosional, organ dalam sangat lemah sehingga Anda hanya dapat merawatnya secara perlahan menggunakan energi elemen Anda agar mereka pulih secara bertahap. Tetapi dengan pil vermilion kebiruan, Anda hanya perlu beberapa hari untuk pulih. Bagi seorang Siuzenis, pil yang dapat mengisi kembali kekuatannya tidaklah penting, tetapi pil yang dapat menyembuhkan luka internalnya sangatlah berharga. Ketika fungsi tubuh seorang Siuzenis berhenti bekerja secara permanen, jika ia telah mencapai tahap dongsu, ia dapat meninggalkan tubuh fisiknya untuk menjadi abadi, tetapi jika ia belum mencapai tahap dongsu, jiwanya akan hancur, yang mengakibatkan kematiannya. Xiao Yu, lebih baik kau simpan pil vermilion kebiruan ini untuk dirimu sendiri. Gurumu pasti memberikannya padamu agar bisa menjadi penyelamatmu. Fen Yuxi berkata dengan tulus kepada Qin Yu. Meskipun itu 10 pil suci bermutu tinggi, ia sama sekali tidak menginginkannya. Yuer, nanti kau mungkin akan menghadapi beberapa bahaya di jalan kultivasi, jadi kau harus membawa pil vermilion kebiruan ini untuk berjaga-jaga. Qin De menasihati Qin Yu sambil menatapnya. Qin Yu tidak tahu harus berkata apa. Dalam hal penyembuhan luka, adakah yang bisa dibandingkan dengan air mata meteorik? Bahkan mampu menyembuhkan luka yang mematikan seperti jantung yang tertusuk. Mengingat efektivitas penyembuhannya yang luar biasa, bagaimana mungkin pil suci bermutu tinggi atau pil suci kelas atas ini dapat dibandingkan dengannya? Mungkin bahkan pil abadi yang legendaris pun tidak dapat menandingi kemampuan penyembuhannya. Ayah, Paman Feng, jangan khawatirkan aku. Aku masih punya beberapa pil vermilion kebiruan untuk diriku sendiri, 10 pil ini untuk kalian berdua. Setelah berkata begitu, Qin Yu mengeluarkan botol giok lain yang berisi 3 pil vermilion kebiruan lainnya. Setelah membuka botol itu, Qin De dan Fen Yuxi dapat mencium aroma samar pil vermilion kebiruan, sehingga dalam hati mereka pun mempercayainya. Qin Yu buru-buru berkata, ayah, ini tanda penghargaanku padamu. Jika ayah tidak menerima pil ini, aku tidak akan bisa meninggalkan benua Qianlong tanpa rasa khawatir. Meninggalkan benua Qianlong, Qin Zheng, Qin Feng, dan Qin De semuanya berseru kaget. Untuk sementara, mereka melupakan masalah pil vermilion kebiruan. Ya, aku akan meninggalkan benua Qianlong. Xiao Hei dan aku sudah siap untuk memulai perjalanan yang penuh ketidakpastian dan memasuki dunia Siuzen. Qin Yu berkata dengan tegas sambil mengangguk. Ia sudah memikirkan keputusan ini dengan matang. Tidak ada lagi tujuan yang tersisa baginya di benua Qianlong. Jadi, sekarang satu-satunya cara untuk membuat hidupnya menarik adalah dengan melakukan perjalanan yang penuh bahaya dan peluang. Qin De menghela napas, lalu tertawa terbahak-bahak. Yuer, sejak kau kembali dari alam liar, aku perhatikan kau telah mengalami perubahan drastis. Kali ini kau bahkan membunuh Xiang Yang. Ya, sekarang kau baru 20 tahun, tapi kau sudah mencapai level setinggi itu. Saudara Feng, dengan prestasi Yuer, dia seharusnya dianggap jenius di dunia Siuzen, kan? Fen Yuxi berseru sambil menganggukkan kepalanya, dia bukan hanya seorang jenius, sulit untuk bertemu orang seperti dia, bahkan sekali dalam 10.000 tahun. Qin De mengangguk dan berkata, benar. Dia mencapai level seperti itu di usia 20 tahun. Benua Qianlong tidak lagi cukup menantang baginya. Yuer seharusnya tidak dibatasi di tempat sekecil benua Qianlong. Seharusnya aku sudah memikirkan ini sejak awal. Yuer, aku setuju dengan keputusanmu. Seseorang harus hidup untuk dirinya sendiri dan bergegas maju dengan antusias untuk mencapai tujuannya sendiri.
Haha, mungkin beberapa ribu tahun kemudian, klan Qin juga akan memiliki seorang abadi yang dapat mencapai kenaikan. Yuer, apakah menurutmu ini akan menjadi kenyataan? Tanya Qin De sambil tertawa sambil menatap Qin Yu. Qin Yu mengangguk dan berkata, ya, ayah. Namun, Fen Yuzi berkata sambil tertawa, kalian berdua benar-benar sudah gila. Apa kalian pikir mencapai kenaikan itu semudah itu? Dalam sejarah sekolahku, entah sudah berapa juta tahun yang lalu, hanya ada 2 senior yang mampu mencapai prestasi ini. Lagi pula, ini terjadi sejuta tahun yang lalu. Tapi Qin De berkata, kamu salah, saudara Feng. Pernahkah kamu melihat orang lain yang mampu mencapai level Yuer saat ini di usia 20 tahun? Fen Yuzi terkejut, lalu ia menggelengkan kepalanya, tidak, aku belum. Benar sekali, Yuer telah menciptakan keajaiban seperti itu. Bukankah itu hanya kenaikan? Aku sangat percaya pada putraku. Qin De menatap Qin Yu, matanya penuh kasih sayang seorang ayah. Qin Yu juga mengangguk dengan tegas, aku juga sangat percaya diri. Fen Yuzi tak kuasa menahan senyum paksa, kalian berdua benar-benar ayah dan anak. Baiklah, nikmati saja waktumu. Selama periode selanjutnya, ketiga bersaudara, Qin Yu, Qin Zheng, dan Qin Feng, sering mengobrol satu sama lain. Baik Qin Zheng maupun Qin Feng tahu bahwa Qin Yu akan pergi setelah penobatan, sehingga mereka memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk banyak mengobrol dengannya. Qin Yu biasanya berlatih meditasi atau menghabiskan waktu bersama keluarganya untuk melewati periode waktu terakhirnya di benua Qianlong. Di tempat tinggal Fen Yuzi, Paman Feng, apa ini? Qin Yu menatap ragu pada potongan batu giok di tangannya. Fen Yuzi berkata sambil tersenyum, Yuer, kepingan giok ini berisi peta laut sekolahku. Lautan itu luas, kalau kau berkeliaran tanpa tujuan, siapa tahu tempat seperti apa yang akan kau capai. Kau bahkan mungkin tidak sengaja memasuki kepulauan iblis dan jindan atau yuanyingmu dimakan orang lain, yang pasti mengerikan. Terima kasih, Paman Feng. Qin Yu tentu saja tahu maksud Fen Yuzi ketika dia memberinya peta laut ini. Paman Feng, kau baru saja menyebutkan kepulauan iblis atau semacamnya. Bisakah kau memberitahuku tentang kepulauan abadi di luar negeri? Sepertinya tempat itu sangat rumit. Qin Yu mulai ragu. Fen Yuzi merenung sejenak lalu berkata, akan kuceritakan lebih rinci tentang mereka. Sekolah Paman Feng bernama Sekolah Pedang Murni. Ada sebuah pulau abadi bernama Pulau Angin Murni, lebih dari 100.000 li dari perbatasan selatan benua Qianlong. Pulau ini memiliki 2 sekolah besar, salah satunya adalah Sekolah Pedang Murni. Qin Yu dengan tenang mendengarkan Fen Yuzi. Sebenarnya, Pulau Angin Murni hanyalah salah satu dari sedikit pulau abadi biasa yang sangat dekat dengan benua Qianlong. Semakin jauh dari pantai sebuah pulau abadi, semakin besar ukurannya dan semakin kuat pula alirannya. Dan tidak ada yang tahu berapa juta li di selatan benua Qianlong, terdapat pusat kepulauan abadi seberang laut wilayah abadi Penglai. Terdiri dari beberapa ratus pulau abadi yang besar, pulau ini memiliki banyak aliran dan puluhan ribu ahli Xiuzhen. Fen Yuzi menjelaskan perlahan, aku benar-benar malu karena belum pernah ke daerah abadi Penglai ini, meskipun sangat terkenal. Lagi pula, tempat itu terlalu jauh sementara aku terlalu lemah. Entah berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk terbang ke sana. Lagi pula, akan ada banyak bahaya di sepanjang jalan. Mungkin sebelum aku bisa mencapainya, aku sudah mengalami kecelakaan, kata Fen Yuzi sambil mendesah. Garis besar kepulauan abadi di luar negeri dengan cepat muncul dalam pikiran Qin Yu. Di samudera tak berbatas di selatan, terdapat sebuah pulau abadi yang berjarak lebih dari 100.000 li dari benua Qianlong. Terdapat pula banyak pulau di tempat lain di samudera selatan. Beberapa pulau ini telah dihuni oleh sekte-sekte Xiuzhen. Dan pusat kepulauan abadi seberang laut, wilayah abadi Penglai, terletak entah berapa juta li di selatan benua Qianlong. Paman Feng, kamu baru saja menyebutkan kepulauan iblis. Apa itu? Tanya Qin Yu lagi. Fen Yuzi berkata sambil tersenyum, kepulauan iblis adalah nama pulau yang ditempati oleh para Siumoa, yang berbeda dengan Siuxianis. Demi mencapai pencerahan, para Siumoa tak henti-hentinya. Mereka bahkan berani menggunakan cara-cara kejam seperti memakan jindan dan yuanying milik orang lain. Mengonsumsi jindan dan yuanying. Mata Qin Yu melotot. Fen Yuzi berkata dengan sangat marah, benar sekali. Penganut Siumo itu sangat kejam. Mereka membunuh pengikut Xiuzhen lainnya dan mengonsumsi jindan dan yuanying milik orang lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Mereka benar-benar rendahan. Mendengar ini Qin Yu merasa sangat malu. Dalam perjalanan kembali dari alam liar, ia dan Xiao Hei benar-benar menyerap cukup banyak jindan. Dalam pertempuran belum lama ini, karena yuanying siang yang hancur sendiri, Qin Yu bahkan mengeluh bahwa itu adalah pemborosan yuanying.
Namun ternyata teknik mengonsumsi Jindan dan Yuanying ini banyak digunakan oleh para Siumois. Secara umum, Siuzen terbagi menjadi 3 tipe utama, Siuxian, Siumo, dan Siuyao. Siuxian mengutamakan ketenangan dan kesunyian. Siumo mengutamakan kekuatan tertinggi. Siuyao, untuk saat ini, jangan bahas Siuyao. Xiaoyu, kau harus ingat untuk melarikan diri saat bertemu dengan para Siumois. Kebanyakan dari mereka sangat kejam dan haus darah. Akan gawat jika Jindanmu dimakan orang lain. Fen Yuxi memperingatkan. Qin Yu tersenyum diam-diam, kejam dan haus darah. Siapa yang tahu Jindan siapa yang akan dimakan? Lagi pula, aku tidak punya Jindan. Metode latihan Qin Yu berbeda dari metode lainnya. Dia bukan Siuxian, Siumo, atau Siuyao. Di lautan selatan yang tak terbatas, terdapat pulau-pulau yang dihuni oleh aliran-aliran Siuxian, tetapi ada juga pulau-pulau yang dihuni oleh aliran-aliran Siumo. Lebih dari 100 pulau di dekat wilayah abadi Penglai bahkan telah menjadi pusat kepulauan iblis penjara iblis api ungu. Wilayah abadi Penglai dan wilayah abadi Penglai sama-sama terkenal. Kedua kekuatan ini telah bertempur dengan sangat sengit satu sama lain. Fen Yuxi terus memperkenalkan. Qin Yu telah menjadi jelas tentang kepulauan abadi di luar negeri. Xiaoyu, kau harus tahu bahwa kekuatan terbesar di lautan luas bukanlah Siuxianis atau Siumois. Bukan Penglai Immortal Regent atau Purple Flame Devilis Dungeon. Ekspresi Fen Yuxi berubah serius. Qin Yu terkejut. Kekuatan terbesar adalah para Siuyaois. Kata Fen Yuxi dengan tegas. Apa hal terbesar di lautan luas ini? Bukan pulau-pulaunya, melainkan perairannya. Ada berbagai macam monster laut di perairan luas ini. Semakin dalam kau menyelam, semakin kuat monster yang akan kau temui. Qin Yu merasa heran dalam hatinya. Lautan itu luas namun seluruh perairannya adalah wilayah kekuasaan para binatang iblis, jadi para Siuyaois memang merupakan kekuatan terbesar di sini. Tekanan air meningkat seiring kedalamannya. Siuxianis dan Siuyaois biasa pada dasarnya tidak dapat menahan tekanan air yang mengerikan setelah kedalaman beberapa hingga 10 km. Namun, ada beberapa binatang iblis menakutkan yang dapat hidup di bawah tekanan setinggi itu. Xiaoyu, ingatlah, binatang iblis di perairan seberang laut sangat menakutkan. Seluruh perairan yang tak terbatas adalah wilayah kekuasaan mereka. Tidak ada yang tahu lokasi markas mereka, tetapi baik penjara iblis api ungu maupun wilayah abadi Penglai telah menegaskan satu hal, binatang iblis adalah kekuatan terbesar. Sebenarnya, Fen Yuxi hanya mendengar tentang hal-hal ini, tetapi itulah yang ditekankan setiap sekolah di Kepulauan Abadi seberang laut kepada para muridnya. Di kedalaman laut, terdapat banyak harta karun. Semakin dalam, semakin banyak harta karun yang ada, tetapi tekanan air meningkat seiring kedalaman. Bahkan para ahli Siuyao pun tidak dapat menyelam lebih dalam dari beberapa puluh kilometer ke dalam laut. Tidak ada yang bisa membayangkan berapa banyak harta karun yang sebenarnya ada di kedalaman tersebut. Mata Fen Yuxi berbinar-binar, jelas dia membayangkan harta karun di bagian terdalam lautan. Begitu aku punya cukup kekuatan, aku pasti akan menyelam jauh ke dalam laut untuk menjelajahinya. Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk mengambil keputusan. Obrolan semalaman ini telah membuat Qin Yu tahu banyak tentang perairan seberang laut yang tak terbatas. Di wilayah abadi seberang laut, terdapat banyak sekali Siuzenis dan Siumois, tetapi jumlah monster bawah laut bahkan lebih banyak daripada mereka. Mereka dapat saling membunuh demi harta karun. Luas permukaan kepulauan abadi di luar negeri sangat luas. Bahkan ada pulau-pulau sebesar kerajaan Chu, tetapi pulau-pulau ini merupakan pemandangan umum di lautan. Dan wilayah abadi Penglai terdiri dari ratusan pulau seperti itu. Luasnya sangat besar, bahkan lebih besar dari seluruh benua Qianlong. Wilayah abadi Penglai, penjara iblis api ungu, dan markas para monster iblis yang misterius tak terpahami membentuk seluruh dunia Siuzen di seberang lautan. Dan tak seorang pun tahu berapa banyak harta karun yang tersimpan di kedalaman lautan. Setengah tahun kemudian, Qin Zheng resmi naik tahta, menghapuskan dinasti Chu dan mendirikan dinasti Qin. Ia menjadi Qin Ming Huang. Klan Qin telah banyak berdiskusi tentang nama dinasti baru tersebut. Ada yang berpendapat bahwa menggunakan kembali nama dinasti Qin 1000 tahun sebelumnya bukanlah ide yang baik. Pada akhirnya Qin De menyelesaikan masalah itu dengan beberapa kata. Benar itu salah dan salah itu benar. Bagaimanapun, marga kita adalah Qin, jadi sudah sepantasnya kita mendirikan dinasti Qin. Lagi pula, karena kita telah menguasai sepenuhnya 12 negara, jika dinasti Han dan dinasti Ming ingin melawan kita, mari kita lihat apakah mereka punya cukup kekuatan. Maka diambillah keputusan untuk mendirikan dinasti Qin. Setelah membalas dendam, Qin De tidak ingin lagi berkeliaran. Fen Yuxi pada dasarnya juga orang yang santai. Karena itu,
Mereka berdua terus berlatih dengan tenang di benua Qianlong, menyerahkan semua urusan penting dinasti Qin kepada Qin Zheng. Qin De, Feng Yuzi, Qin Minghuang, Qin Zheng, Qin Feng, dan Su Yuan telah berkumpul di kota Yan. Ayah, kakak laki-laki kedua, Paman Su, Paman Feng, kalian tidak perlu mengantarku. Qin Yu berkata sambil tersenyum kepada kerabat dekat di hadapannya. Xiao Hei mengepakkan sayapnya di satu sisi, tampak bersemangat karena perjalanan yang akan segera terjadi. Qin De melangkah maju dan berkata sambil menatap Qin Yu, "Yuer, dunia Xiuzhen sangat berbahaya. Paman Fengmu tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti itu, jadi dia datang ke benua Qianlong. Kamu harus berhati-hati dan memperhatikan orang lain, dan jangan terlalu tulus memperlakukan orang lain." Qin De sangat mengenal putranya. Yang paling ia takutkan adalah Qin Yu akan terlalu tulus kepada orang lain, lalu dikhianati. "Jangan khawatir, ayah. Aku tahu apa yang harus kulakukan," kata Qin Yu sambil mengangguk. Ia kemudian menghampiri Qin Feng dan Qin Zheng, sambil berkata, kakak kedua, tolong jaga ayah baik-baik untukku." Mata Qin Feng dan Qin Zheng dipenuhi keengganan. Meskipun mereka sudah lama tahu hari ini akan tiba, mereka masih merasa sangat tak tertahankan. Xiao Yu, Qin Feng, Qin Zheng, dan Qin Yu berpelukan. Ketiga bersaudara itu baru melonggarkan pelukan mereka setelah sekian lama. Qin Yu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Ia terus melangkah mundur dan berkata kepada yang lain, "Haha, sungguh sulit mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, ayah, kakak kedua, Paman Feng, Paman Su." Ia lalu berbalik tiba-tiba. "Xiao Hei, ayo pergi," seru Qin Yu lantang. Segera setelah itu, ia melesat menembus udara. Di angkasa, ia melirik kerabat dekatnya di darat. Kemudian, menekan rasa keterikatannya, ia mempercepat laju pesawat, terbang ke selatan. Pada saat yang sama, terdengar teriakan elang yang sangat nyaring. Xiao Hei pun terbang ke angkasa dengan sayap terbentang. Seorang pria dan seekor elang sedang menuju ke selatan tepat ke arah ini. Hanya dalam sekejap, mereka telah menjadi dua titik hitam di cakrawala selatan. Perjalanan Qin Yu dan Xiao Hei ke dunia Xiuzhen akhirnya dimulai. Apa yang akan menanti mereka?